Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Tercatat, setidaknya lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau besar seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, hingga Papua. Namun di antara pulau-pulau itu, ada beberapa pulau yang dihuni oleh jutaan penduduk. Yang pertama dan yang terpadat adalah Pulau Jawa. Pulau yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan ini di tahun 2022, populasi penduduknya mencapai 154,2 juta jiwa. Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang jumlah penduduk terbesar, yakni 49,40 juta jiwa. Kemudian, disusul oleh Provinsi Jawa Timur sebanyak 41,15 juta jiwa, dan Jawa Tengah 37 juta jiwa. Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan populasi paling sedikit, yakni 3,7 juta jiwa. Selain gunung berapi, sungai, dan danau, Pulau Jawa juga memiliki banyak pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya, baik di sebelah utara maupun di sebelah selatan. Pulau-pulau kecil ini adalah hasil dari proses tektonik, vulkanik, karst, dan koral yang terjadi di dasar laut. Pulau-pulau ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor alam seperti iklim, tanah, vegetasi, dan fauna. Pulau-pulau kecil ini juga yang memiliki nilai yang beragam, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata. Pulau yang berada di sebelah barat Indonesia ini merupakan pulau kedua dengan jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Pulau Sumatera tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 59,97 juta jiwa. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Sumatera, sebesar 15,11 juta jiwa. Kemudian disusul oleh Provinsi Lampung dengan total penduduk sebanyak 9,17 juta jiwa. Lalu Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan penduduk paling sedikit sebanyak 1,49 juta jiwa. Urutan ketiga pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak diisi oleh Pulau Sulawesi. Pulau dengan bentuk menyerupai huruf K ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 20,30 juta jiwa. Kota-kota besar seperti Makassar dan Manado menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata di pulau ini. Lalu Gorontalo menjadi provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di pulau ini, yaitu sebanyak 1,19 juta jiwa. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 9,22 juta jiwa, lalu disusul Provinsi Sulawesi Tengah dengan populasi penduduk 3,66 juta jiwa. Kalimantan adalah salah satu pulau besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Kalimantan dikenal memiliki kekayaan alam serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Dengan jumlah 17,05 juta penduduk, pulau ini menjadi rumah bagi masyarakat suku Dayak dan suku-suku lainnya. Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah penyumbang dengan penduduk paling banyak mencapai 5,5 juta jiwa. Sementara Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 727.000 jiwa. Selanjutnya adalah Pulau Nusa Tenggara. Pulau yang terbagi dari dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat atau NTB dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Wilayah ini terkenal akan keindahan pantai, budaya, dan kegiatan tradisional yang menjadi daya tarik bagi penduduk dan wisatawan mancanegara. Selain itu, pulau ini memiliki jumlah penduduk sekitar 10,9 juta jiwa. Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut data BPS di tahun 2022 tercatat memiliki populasi 5,47 juta orang. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki penduduk sebanyak 5,46 juta orang. Pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak selanjutnya adalah Pulau Papua. Selain populer dengan destinasi bawah laut yang menawan, Papua juga termasuk pulau terbesar di Indonesia terbanyak, yakni 5,6 juta jiwa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022,
Provinsi Papua menjadi wilayah dengan penduduk yang terbanyak di pulau ini, yakni mencapai 4,4 juta jiwa. Sementara Provinsi Papua Barat merupakan wilayah dengan populasi paling sedikit, yaitu 1,18 juta jiwa. Bali termasuk pulau kecil di Indonesia yang terkenal sebagai surga pariwisata. Meskipun ukurannya relatif kecil kalau mau dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Namun Pulau Bali ternyata memiliki jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk di Bali itu ada 4,41 juta jiwa. Namun di antara banyaknya pulau padat, ada satu pulau yang berlokasi di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang justru terkenal tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia sebagai pulau terpadat. Pulau yang memiliki luas sebesar 8,5 hektar ini dulunya hanya hamparan pasir putih, yang kemudian secara perlahan mulai dibangun pemukiman rumah di atas karang. Tercatat, sebanyak 900 kepala keluarga dengan lebih dari 3.000 penduduk mendiami pulau ini. Salah satu alasan Pulau Bungin menjadi pulau terpadat karena masyarakat setempat memiliki keterikatan dengan tanah kelahiran. Sehingga hanya sebagian dari mereka yang hidup merantau di luar pulau. Alasan yang kedua berhubungan dengan perekonomian. Untuk mempermudah produktivitas warga setempat, pemerintah Provinsi NTB membangun infrastruktur untuk menghubungkan Pulau Bungin dengan pihak yang ada di luar pulau. Pembangunan infrastruktur ini memang baik, namun tak sedikit pula masyarakat yang dari luar pulau melihat peluang untuk mencari peruntungan di pulau ini. Akhirnya, masyarakat luar pulau mulai berdatangan dan menetap di pulau ini. Dampaknya, terjadilah maraknya perkawinan antara warga penduduk Pulau Bungin dengan penduduk luar yang mengakibatkan jumlah penduduk dan angka kelahiran meningkat. Nah, dengan persebaran jumlah penduduk yang tidak merata itu, pemerintah agaknya masih harus bekerja keras untuk mengatasi hal ini. Pasalnya, jika tidak, beragam masalah akan muncul. Mulai dari luas areal pertanian menyempit, hingga menyebabkan produksi pangan menurun. Selain itu, kelebihan jumlah tenaga kerja juga bisa menyebabkan angka pengangguran meningkat. Dan yang terakhir, kualitas penduduk semakin menurun karena fasilitas kehidupan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu banyak. Untuk mengatasi hal itu, beberapa program sebenarnya sudah dicanangkan Presiden Jokowi, dan kini akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Jika bisa menyarankan, sebenarnya salah satu upaya mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata adalah transmigrasi. Transmigrasi di Indonesia juga sudah diterapkan sejak masa Hindia Belanda, dan diteruskan oleh beberapa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Meski di masa pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, beliau tidak melihat transmigran sebagai solusi penyebaran penduduk. Namun di periode Soeharto, transmigrasi menjadi program pilihan bahkan menjadi proyek besar dalam pembangunan nasional. Saat ini, program transmigrasi tidak lagi diterapkan secara masif oleh pemerintah pusat, hanya di beberapa daerah tertentu. Namun pada tahun 2017, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT pernah mencanangkan program transmigrasi. Program ini pun diklaim tidak hanya memberikan tanah kepada masyarakat, melainkan disediakan pula pasarnya sebagai wadah transaksi hasil lahan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana desa yang lebih baik juga memungkinkan penduduk untuk betah di sana. Hal ini termasuk sebagai upaya pengembangan wilayah desa. Misalnya, dengan cara memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lalu di bidang infrastruktur pendidikan, Prabowo sudah berjanji untuk membangun ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang memadai. Selain itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak. Kualitas sumber daya manusia menjadi masalah umum di Indonesia. Namun, kesempatan untuk meningkatkan kualitas individu kerap kali hanya tersedia di kota-kota. Untuk itu, agar orang-orang tidak perlu berbondong-bondong ke kota, pemerintah bisa memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa-desa. Nah, untuk mencegah urbanisasi yang masif, pemerintah juga bisa memberikan kesempatan kerja yang sesuai dengan orang-orang desa. Prabowo Gibran juga sudah berencana untuk menjalankan reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Mereka juga akan mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, perikanan, dan kelautan. Selain itu, Prabowo Gibran juga berencana merevitalisasi hutan rusak menjadi lahan tanaman untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, serta bahan baku bioetanol lainnya. Hiburan dan budaya juga menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap urbanisasi. Selain untuk bekerja, masyarakat yang pindah ke kota juga membawa keinginan untuk merasakan hiburan dan mengetahui kebudayaan yang lebih variatif. Prabowo pernah berjanji untuk memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global. Selain itu, Prabowo Gibran juga ingin memperbaiki sistem manajemen promosi pariwisata Indonesia. Sementara di sektor budaya, Prabowo Gibran ingin memperluas dan mengintensifkan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya.